ini adalah fana dan dunia ini adalah selalu rusak. Di sini kita melebur kebersamaan. Kita sama-sama sampah, kita sama-sama larangan, kita sama-sama yang dhaif. Itu akan terjadi. Sahabat Angin Malam, saat ini saya berada di Kampus Cendekia Universal, tempat Gus Im menggembleng para murid-muridnya untuk mengajarkan untuk sinau tasawuf setiap tanggal 17 setiap bulannya. Dan di samping saya saat ini sudah ada beliau, Gus Im. Assalamualaikum Gus Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Gus Im? Kabarnya salam rahayu, Rahayu, Gus. salam nama budaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angin Malam, kita ingin tahu sih, lagi hangat-hangatnya para sahabat Angin Malam ingin mengetahui tentang seperti apa sih keadaan alam yang ada di Indonesia. Karena kalau kita menoleh ke belakang di ujung tahun 2021, bangsa Indonesia, negara Indonesia sering terjadi atau sering dilanda oleh bencana. Nah, untuk itu Gus, kami dari Angin Malam ingin mengetahui sejauh mana prediksi jenengan terhadap keadaan alam yang akan terjadi di Indonesia di tahun 2022 ini, dengan tujuan mungkin dari isyarah kita semakin introspeksi, kita semakin sadar diri akan petua-petua para ahli termasuk jenengan. Monggo Gus. Saya sebetulnya bukan ahli prediksi, Gus. karena sebuah ramalan itu hanyalah sebuah kira-kira atau prediksi. Jadi fenomena ke depan atau belakang itu hanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita manusia hanya diberi insting, yaitu tergantung daripada sense of humanity pada seseorang itu sendiri. Menurut saya kita harus waspada saja, karena bangsa Indonesia yang saat ini yang kapan hari itu sudah dilanda dengan yaitu pandemik, yang mudah-mudahan berangsur kembali normal dan semua bangsa Indonesia khususnya di tanah Jawa ini semuanya sehat dan kedepannya baik-baik saja. Menurut saya ini insting ya, insting saja. Orang berinsting boleh-boleh saja, tapi tidak harus kita ini memastikan, karena kepastian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang maha tahu. Kita manusia hanya diberi sebuah isyarah atau isyarat. Kalau tahun 2022 ini menurut saya ini termasuk tahun Kala Sutra. Apa Kala Sutra itu? Kala itu bencana, Sutra itu secara tiba-tiba atau halus. Jadi kita waspada bahwasanya di Indonesia ini akan terjadi yaitu sebuah bencana yang besar-besaran. Bisa dikatakan
kiamat kubro. Atau bencana yang mana pernah diramalkan oleh Jayabaya, ono omah wis ilang dayane, ono pasar wis ilang kumandange, ono wadon ilang kawirangane, atau banyak orang wanita yang sudah hilang kehormatannya. Dan bencana ada di mana-mana, bahkan siapapun yang ada di Indonesia ini sedikit banyak akan menikmati dampaknya. Jadi tahun 2022 ini hanya kita bisa berdoa saja. Berdoa, berikhtiar dan memohon kepada Allah. Kita selalu harus waskita wangsit atau tanggap ing sasmita, yang artinya bila di bangsa Indonesia ini atau yang mana yang saat ini kita melihat carut marutnya di pemerintahan, khususnya itu yang selalu mempermasalahkan masalah perbedaan agama dan perbedaan aliran dan lain sebagainya. Ini semua kita kan tidak tahu. Semua yang tahu hanya Tuhan. Karena kita sekarang saat ini terlahir ada di Indonesia, terlahir sebagai bapaknya orang Islam, maka kita juga beragama Islam. Jadi bagaimana kalau kita seandainya ini dilahirkan yang ada di Yahudi, kita mestinya tidak mungkinlah jadi Islam, kan begitu ya. Jadi mohon kalau tahun 2022 ini hanya persatuan dan kesatuan kita ini untuk merekatkan rasa solidaritas, rasa soliter, dan rasa persaudaraan yang erat. Itu insya Allah kita akan terlepas dari bencana itu. Sahabat Angin Malam, apakah penyebab dari semua ini akan keserakahan seorang, sekelompok, beberapa oknum, bahkan pejabat yang rakus memakan lahan alam, menebang pohon secara liar, mengakibatkan alam murka? Pripun, Gus? Ada hubungannya alam murka? Itu dikatakan asu gede menang kerai. Wong sing wetenge gede menang puluhane. Kalau kita menjadi pejabat atau kita menjadi orang yang nomor satu, ya mohon kita melihat yang kecil. Jangan kita ini menyombongkan diri sebagai orang yang nomor satu atau orang yang terhebat. Orang yang hebat itu bukan dari pangkat dan derajat. Orang hebat itu orang yang mampu, yaitu melihat kebatinian atau dari batiniah itu orang itu sendiri dengan basiratul ruh, dengan orang-orang yang atau merakyat ya, atau orang-orang yang sekiranya ada di bawahnya itu. Tidak ada yang namanya kalau perutnya besar itu mesti menang puluhannya. Tidak seperti itu. Atau asu gede menang kerai. Kalau misalkan seperti itu, mana bisa kita
bisa menyatukan kesatuan untuk umat itu. Pemirsa atau sahabat angin malam, kita ingin tahu pembelajaran ilmu tasawuf yang ada di diri Gus Im terhadap murid-muridnya, terhadap orang-orang sekitar sini. Pendekatan agar alam atau bencana dijauhkan oleh Allah dari kita. Seperti apa Gus pendekatan ilmu tasawuf yang jenengan sampaikan? Di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Di sini tidak ada penonton dan tidak ada yang menjadi yang ditonton. Tidak ada yang namanya guru, tidak ada murid, tidak ada santri, tidak ada kiai. Di sini kita melebur kebersamaan, artinya sami mawon. Kita sama-sama sampah, kita sama-sama larangan, kita sama-sama yang dhaif. Mana mungkin kita harus mengomentari orang lain, karena kita sama-sama sampah, kita sama-sama dhaif. Jadi kita berbeda-beda agama, tapi tidak boleh saling membedakan. Maka untuk menghalau bencana, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana, kita lawan takdir itu dengan takdirnya Allah juga. Artinya kalau Allah menakdirkan bahwasanya jika engkau tidak ingin terjadi bencana, maka berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenakan bagimu. Jadi berbagai lintas agama apapun, agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Nasrani, Konghucu, mari kita bersama-sama bersatu, berdoa bersama-sama dan memohon kepada Sang Yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menjadikan tentrem dan menjadikan loh jinawi Indonesia ini. Nah, pemirsa atau sahabat angin malam, kita ingin tahu sekarang ada di awal-awal tahun 2022. Kira-kira menurut beliau, menurut Gus Im, bulan keberapa yang harus atau yang wajib kita waspadai agar kita mawas diri, lebih mawas diri. Manusia hanya punya insting saja, manusia hanya punya firasat saja, tetapi kemahakuasaan Allah tidak dapat digantikan oleh kekuatan manusia manapun juga. Nyun sewu Gus, kira-kira yang patut kita waspadai menurut jenengan? Insya Allah itu tanggal 21 Agustus 21 Agustus itu akan terjadi sesuatu. Sesuatu itu adalah misteri, karena tahun 2022 ini tahun misteri, dan tahun ini banyak terjadi juga masalah politik yang bersimpangan seperti itu. Saking serakanya ya masing-masing pihak ya ingin menguasai. Bisa terjadi masalah kehormatan juga masalah jati diri yang kurang menjadikan dirinya sendiri, atau dirinya sendiri yang tidak mempunyai jati diri. Nyun sewu Gus, amalan untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, bahkan untuk sahabat angin malam, kebetulan saya seorang muslim, apa mungkin ada amalan istighfar, selalu banyak istighfar atau selawat, pripun menurut jenengan? Kalau menurut saya juga Islam, saya selalu berdoa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqabbal ma'dirati. Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa samadatil adab. Ini adalah doa tolak balak untuk
semua umat, insya Allah tidak akan terjadi bala itu. Kalau dibaca selalu setelah sholat, dibaca 3 kali, setelah sholat maktubah atau sholat wajib, insya Allah kita selalu diselamatkan oleh Allah bila kita berusaha dan berikhtiar. Pesan yang terakhir dari jenengan Gus kepada sahabat Angin Malam tentang cara menghadapi bencana di tahun 2022. Yang terakhir, monggo Gus. Semua bencana adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini adalah fana dan dunia ini adalah selalu rusak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang yang merusak. Karena agar tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa segala-galanya. Allah yang tunggal. Allah tidak akan pernah rusak. Allah tidak owah kincir kahanan jati. Makhluk adalah yang rusak dan fana. Pemirsa, kita jangan tertipu dengan umur kita. Jangan menunggu ajalmu jika engkau bertaubat. Semoga ramalan atau kajian ini menjadikan hikmah dan tergantung bagi orang-orang pinilih yang mampu untuk mengurainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Angin Malam, sekilas obrolan kami dengan beliau Gus Im tentang prediksi, tentang ramalan yang akan terjadi dengan bencana alam, dengan alam di Indonesia di tahun 2022 ini. Percaya atau tidak, ramalan ini hanyalah kemampuan manusia yang doif. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu lagi dengan beliau Gus Im di obrolan lain dengan tema-tema yang menarik. Oke Gus, monggo matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.